Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banun zinatal hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengajarkan kita dan memberitahukan kita bahwa harta anak adalah kebanggaan dan perhiasan dunia semata, dan ada yang lebih baik dari harta benda dan anak yang kita banggakan ataupun dalam bentuk jabatan apapun yang kita banggakan. Wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Tetap berkekalan dalam kebaikan dan amal soleh, itu adalah yang terbaik balasannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan harapan yang paling mulia. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita boleh membanggakan harta benda, kita boleh membanggakan anak, membanggakan karir dan karya anak-anak kita. Kita boleh merasa senang dan bahagia dengan jabatan kita. Namun lebih dari itu, yang lebih baik dari itu adalah perbuatan yang baik, amalan yang soleh yang berterus-terusan, yang tidak terputus, sehingga kita akhir hidup kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan amalan yang baik, perbuatan yang baik, amalan yang soleh itu adalah amalan yang terbaik balasannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala daripada segala sesuatu apapun bentuknya di dunia ini. Dan itulah harapan dan harapan yang termulia dari setiap manusia. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam menjaga kebaikan dan kebaikan kita, ahli hukama dan ahli hikmah menyampaikan, awali kegiatanmu dengan basmalah, tapaki langkahmu dengan hauqalah, tundukkan wajahmu dengan tasbih kepada Allah, pegang erat bekalmu dengan takbir kepada Allah, dan naiklah, tunggangilah kendaraanmu dengan la ilaha illallah. Berdirilah tegak di pintu rahmat Allah sampai Allah membuka rahmatnya dan kasih sayangnya kepadamu dengan tahmid. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama, mengawali langkah kita dengan basmalah. Tentunya dalam setiap kegiatan kita, kita awali dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis Rasulullah menyampaikan, kullu syai'in dzibalun la yabda bil basmalah. Segala sesuatu itu akan tersia-sia, hancur, lebur, hilang jika tidak diawali dengan doa menyebut nama Allah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di hadis yang lain, kullu syai'in la yabda'u bil basmalati fahuwa akhtah. Segala sesuatu yang tidak diawali dengan doa Bismillahirrahmanirrahim maka terputus barokahnya. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam menjalani kehidupan kita untuk tetap berkekalan dalam kebaikan dan amal soleh, mari kita budayakan kebiasaan kita mengawali segala sesuatu dengan tidak lupa berdoa kepada Allah. Ketika kita sebagai pejabat
memegang pena dan mau memberikan tanda tangan, jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita sebagai pengusaha yang mau melaksanakan kegiatan usaha kita, jangan lupa mengawalinya dengan bismillahirrahmanirrahim. Ucapan doa bismillahirrahmanirrahim ini adalah awal kunci pembuka berkah, kunci keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah putus untuk hadir dan bersama kita. Selanjutnya, dengan hauqalah engkau tapaki langkahmu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langkah kita, pekerjaan kita awali dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dalam maknanya, ahli tafsir menyampaikan la haula anil ma'siyatillah illa bihaulillah, wala quwata anil ta'atillah illa bi'aunillah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada yang kuasa kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu melaksanakan satu kebaikan kecuali atas kehendak dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak seorang pun mampu meninggalkan dosa dan keburukan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam berkarir, dalam bekerja, di dalam beraktivitas, setiap pekerjaan dan karir kita, di situ tersemat nilai la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ketika kita menjadi orang kaya, kita tidak lupa akan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kekayaan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang jatuh, ketika kita sedang terpuruk, di situ kita tidak lupa bahwa segalanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah orang yang menyemati hatinya dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, pasti dia akan berserah diri secara penuh dan utuh 100% hanya dan untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadikan kita lurus, menjadikan kita benar dalam keadaan apapun dan dimanapun kita berada. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan tasbih tundukkanlah wajahmu. Maka dengan membaca subhanallah, maha suci Allah, sungguh tidak ada yang mulia, tidak ada yang bersih, tidak ada yang suci kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia hanyalah debu. Kita hanyalah cuma sampah jika tidak bersama dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia tidak ubahnya seperti kotoran jika kita tidak bersama dengan kesucian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat Al-Quran, wala ta'izzu fa innallaha yu'izzu man yasha. Maka janganlah kalian itu memuliakan diri, karena kemuliaan itu hanyalah semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Ta'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah yang berkehendak mengangkat dan memuliakan siapapun yang Dia kehendaki, dan Dialah yang menurunkan dan menjatuhkan siapapun yang Dia kehendaki. Maka ketika kita bertasbih menundukkan wajah kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah kesadaran kita betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala dan tidak berdayanya kita sebagai manusia. Maka lala bisa tasbihun, kita akan terus senantiasa dan terus menerus memuji Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya dengan takbir engkau pegang erat, genggam erat bekalmu. Bekal kita adalah karya kita, amal kita, jabatan kita, harta kita, anak-anak kita.
Maka dengan mengatakan Allahu Akbar, bahwa Allah lah yang paling berkuasa, Allah lah yang paling besar, tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu tersemat dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah membanggakan apapun yang kita miliki. Kita akan selalu berada di jalan Allah. Ketika kita mendapatkan harta, dengan harta itu menyampaikan kita pada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya anak, anak itulah yang akan membawa keberkahan dalam hidup kita, sehingga kita akan jauh dari perkataan halaktu malun, aku dihancurkan karena hartaku, aku disesatkan karena anak-anakku. Maka aku tidak akan dirugikan karena aku selalu dalam kebaikan, selalu bertakbir Allahu Akbar, bahwa Allah lah yang maha besar. Aku hanyalah hamba Allah, aku hanyalah hamba Allah yang tidak berdaya tanpa kehendak dan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya dengan la ilaha illallah, naikilah dan tunggangilah kendaraanmu. Artinya apa? Semua karir yang kita miliki di dunia ini jangan pernah hilang dari nilai la ilaha illallah. Dalam ibadah kita la ilaha illallah, dalam beramal kita la ilaha illallah. Keimanan kita tidak Tuhan kecuali Allah. Kita sholat, yang kita sembah hanya Allah, kita ibadah hanya Allah. Kita berzakat, yang kita zakatkan harta karena lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Kita miliki ilmu, kita amalkan ilmu dan pengetahuan kita itu hanya karena Allah. Maka tunggangilah kendaraanmu dimanapun kamu berada, apapun hakikatnya, status dan karirmu, jangan pernah lupa nilai la ilaha illallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, kita berdiri tegak di pintu Allah Subhanahu wa taala mengharap rahmat Allah, tentunya dengan tahmid alhamdulillah. Memuji Allah Subhanahu wa taala, ini adalah jalan satu-satunya Allah membuka pintu rahmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekiranya kamu semua bersyukur, aku tambahkan rahmat dan nikmatku, dan jika kamu berlaku kufur, maka sungguh siksaku amatlah pedih. Jadi dengan memuji Allah, bertahmid alhamdulillah, disitulah Allah akan membuka pintu rahmatnya, membuka pintu keran atau pipa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengalir terus menerus tidak putus, sehingga kita meninggal dunia, kebaikan dan berkah itu akan tetap mengalir bersama kita, kepada kita dimanapun kita berada. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh yang indah itu adalah memaafkan. Maka maafkanlah siapapun yang bersalah kepada kita. Dan sungguh yang berat itu adalah amanah. Maka ketika kita mendapatkan amanah, amanah itu dijalankan dengan benar. Sebab jika tidak benar, maka akan buruk pada dan akibatnya. Dan yang berat itu adalah amanah, dan yang besar itu adalah nafsu. Yang paling besar itu adalah nafsu, kehendak, keinginan manusia itu sendiri. Dan yang memudahkan itu adalah ilmu. Maka hendaknya ketika kita memiliki nafsu dan keinginan, hilangkanlah. Hendaknya jangan dihilangkan dengannya ilmu pengetahuan, harus bersamanya ilmu pengetahuan. Besar nafsu, besar keinginan, tapi keilmuan tidak ada, maka tidak akan pernah sampai pada tujuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membuka hati kita, membuka telinga batin kita untuk mendengar dan menerima perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita jalankan dalam ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin.